Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bari ya Allah. Sering kita baca pada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan akhir daripada puasa Ramadan itu adalah mencapai level ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bentuk berhasilnya kita dalam Ramadan itu apakah dilihat dalam Ramadan atau dilihat di luar Ramadan? Misal, kalau ada sebuah pelatihan dididik di dalamnya selama 1 bulan untuk melatih kita menjadi orang yang pintar dalam berbisnis atau berniaga, dididik di sana, diberikan berbagai macam cara, berbagai macam nasihat, berbagai macam metode-metode apapun itu yang baik-baik agar kita sukses. Pertanyaan kita adalah, apakah yang disebut dengan sukses itu adalah orang yang baik di pelatihan atau orang yang sudah melaksanakan pelatihan itu? Orang yang telah berakhir pelatihan baru dilaksanakan cara sukses itu. Mana yang lebih berhasil bagi kita? Yang setelah pelatihan dia mengamalkan apa yang dilatih di waktu pelatihan. Inilah Ramadan juga begitu. Dilatih selama 1 bulan penuh ramanya, dilatih sholat 5 waktu, dilatih beberapa sholat sunnah yang kita kerjakan, dilatih untuk puasa, dilatih untuk baca Quran. Harapannya Allah adalah bagaimana sehabis Ramadan latihan-latihan itu, kebiasaan-kebiasaan itu dibawalah setelah Ramadan. Itulah makna la'allakum tattaqun. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama itu, yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan susah maupun senang, baik dalam keadaan Ramadan maupun di luar Ramadan, dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, mau dalam keadaan kaya maupun miskin. Orang yang bertakwa itu tidak nunggu tempat hingga nunggu kondisi, dia tetap berinfak, bersedekah, dikeluarkan hartanya. Tuh, untuk kita kaya, macam mana kita akan kaya? Macam mana kita akan kaya kalau selama ini kita hanya bisa menerima, lebih banyak menerima daripada memberi? Orang yang banyak menerima itu berarti miskin. Coba lihat orang kaya, kalau dia hanya bisa memberi saja, bagi dia orang kaya. Allah akan melihat itu. Kalau kamu masih banyak menerima, berarti kamu masih orang miskin, masih mau hidup miskin. Kalau kamu miskin, jangan terima, perbanyak memberi. Bagaimana anak kaya sedangkan takjil di masjidnya dibungkusnya pakai Tupperware pulang ke rumah? Aduh, tentu sih ada kan? Aduh, kopi lain. Macam mana pula anak kaya? Macam mana pula anak kaya kurban berapa nih? 2.500.000 sebelum kurban dan nitip dulu panitia. Pak, kaki lupa Pak ya, kaki udah diminta ya. Lain minta kaki, dapat 2 kuponnya peserta 5 bulan dapat kakak. Anak 3 panitia itu Bu. Istrinya panitia masak yo, 6 bungkus dapat pulang rumah. Kali 2.000 satu bungkusnya. Lebih 2 juta dapat itu. Balik modal. Macam mana nak kaya kalau kita hanya ingin
Bagaimana memberi dapat modal balik kembali itu nggak bisa kaya. Maka dengan sedekah itu kita memberi itu Allah akan lihat kita ingin jadi orang kaya. Jadi pertama-tama kita mesti belajar dulu untuk ikhlas. 1 kali 2 kali ikhlas itu biasa, nggak ada masalah. Terus latihan, terus asah keikhlasan kita. Ini penting. Jangan sampai kita tinggalkan itu semua untuk kita sampai tidak kan. Mesti terus belajar untuk ikhlas itu. Bapak Ibu sudah muliakan. Kemudian kata Allah, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Yang kedua, orang yang bisa menahan amarah. Di Ramadan banyak orang yang mampu menahan amarah, tapi di luar Ramadan banyak yang gagal untuk menahan amarah. Ini mesti kita perbaiki lagi. Menahan amarah bukan hanya dalam Ramadan, tapi mesti juga di luar Ramadan. Kemudian wal kadhimil ghaiz wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Meminta maaf itu mudah, tapi memaafkan orang lain itu yang susah. Terutama memaafkan keluarga. Banyak orang kadang-kadang berbuat baik dengan orang lain mudah, tapi dengan keluarga sendiri diacuhkan, dengan abang kakak sendiri diacuhkan. Ada sebuah kisah bagus sekalian. Ada seseorang yang ingin berangkat haji. Lalu dia ingin berangkat haji, dia punya uang 1000 dinar. Dia tak mungkin bawa semua untuk pergi haji. Lalu dia cari kawannya di Madinah untuk menitipkan emas atau uang dinar itu 1000 dinar, banyak luar biasa. Kawan ini terkenal dengan amanahnya. Ditaruh uang itu, disimpan, berjumpa. Akhirnya kata kawannya, berangkatlah kamu ke Mekah, uang ini aman bersama saya. Ketika dia sudah haji, pulang haji, dia lihat ke rumah kawannya. Assalamualaikum, kata kawannya. Tak ada sautan dari rumah. Yang menjawab anak daripada kawannya itu. Kata anak itu, ayah sudah meninggal dunia. Kata yang punya uang, apakah ayahmu pernah ceritakan tentang aku atau titipan uang aku? Kata anaknya, tak pernah ayah cerita itu. Bingung nih kawan nih, mana ini uang saya ini? Atau dimakannya, tidak sebagainya. Ada seorang syekh di Mekah. Akhirnya ditanyakan ke syekh, ceritakan semua. Kata syekh, coba kamu panggil kawan kamu itu dengan namanya di Sumur Zam-Zam. Karena kalau dia ahli surga, dia akan jawab kamu situ. Dipanggilnya 1 kali tak datang, 1 kali tak datang, sampai 3 kali pun tak ada sautan di sana. Kata syekhnya, nauzubillah, kenapa kawanmu tempatnya neraka? Coba kamu pergi ke negeri Yaman, di situ ada tempat sumur, kamu panggil nama kawan kamu itu, tempatnya angker. Itu lubang-lubang neraka itu. Dipanggillah kawannya itu, disebutkan nama 1 kali, seketika kawannya menyahut. Kaget dia. Mana uang saya? Karena kalau kawan masuk neraka, berarti kawannya tidak aman dengan uang itu. Mana uang saya? Uang kamu aman. Saya kan orangnya amanah, tidak mungkin saya mencuri uang kamu. Uang kamu saya simpan di sebuah tempat, saya tutupi dengan ini begitu, sampai anak dan keluarga saya tidak tahu di mana saya simpan uang itu. Begitulah amanahnya. Lalu kenapa kamu masuk neraka? Apa kata dia? Saya masuk neraka gara-gara ada adik perempuan saya yang tak pernah saya tegur sapa. Adik perempuan saya yang pernah minta tolong, tak pernah saya tolong. Gara-gara itulah saya masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Karena laki-laki Bapak Ibu sekalian itu punya 3 tanggung jawab pada perempuan. Yang pertama ibunya, baik kandung maupun mertua. Yang kedua kepada anak perempuan. Yang ketiga kepada keluarga atau saudara perempuan. Anak, paman, bibinya, kemudian keponakan, itu di bawah tanggung jawab laki-laki. Tolong Bu ya, jadi kalau ada suami ibu mau bantu keluarga perempuannya yang susah, bolehkan tolong. Jangan dilarang lagi ibu. Yang kadang kalau perempuan di sana Bu ya, di sana, itu kalau ada duit di tangan dia susah untuk keluarkan ke ibu. Macam-macam Bu. Allah kadang nampak ada anakku Bu, Pak, itu kalau asal pulang ceramah dapat duit 200.000, disimpan 50.000 di kantong dia.
Kutanya kenapa simpan 20.000 tuh, Pak Ustaz, kalau udah sampai ke tangan istriku susah untuk keluarnya Ustaz. Itu bini orang lain, bukan bini aku. Beda. Susahnya. Minta ampun ya bos. Dan minta maaf ke suami imanku. Dan minta maaf. Minta maaf ya Allah, bang, minta maaf aku bang, minta maaf ya bang, ya aku maafkan deh. Dosaku banyak bang, bang, ya aku dosaku. Jangan marah bang ya aku dosaku. Cintu aku bang marah, apa nanti? Tak marah aku cintu coba. Ya Allah bang, aku salah sama Niko. Ngapa? Itu bang, kalau abang duit hilang di dompet abang itu aku yang ngambilnya bang. Kata gua dulu tuyul, ya, kalau tuyul itu ya Allah, minta maaf untuk kita maaf. Ya, dengan kawan minta maaf juga, Bu. Minta maaf, maafkan. Jangan ditahan-tahan. Kak, maaf aku ya kak. Apa koti? Apa kita mati? Tawati, tak aku kamu mati. Maafkan aku kak. Apa sih? Akulah selama ini menciptakan akak menghibah akak di belakang akak. Oh, kau rupanya bijak sama akak. Udah minta maaf ya kak. Nah, aku ciptakan. Ya dulu aku ciptakan kakak tuh. Kalau nyumbang susah, kalau makan mudah, copek kalau makan. Minta maaf, itu penting. Jadi wal afina 'anil nas. Kalau sudah memaafkan, maafkan dengan lapang. Jangan ada lagi sangkut-sangkut di dalamnya. Saya sudah maafkan Ustaz, tapi kalau lewat depan rumahnya benci masih ke Ustaz, belum. Itu belum namanya memaafkan. Apa itu sudah muliakan? Kemudian wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Orang yang bertakwa itu kalau dia berbuat salah, ini orang bertakwa itu bukan berarti tak pernah buat salah, pasti juga dia pernah berbuat salah dan dosa. Tapi orang yang bertakwa itu cepat dia beristighfar, meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini hadir pun saling memaafkan satu dengan yang lainnya, lepaskan semua masalah kita. Yang kalaupun kita digibah orang, kita maafkan semuanya. Yang kita difitnah orang, biarkan saja. Ya. Hidup mesti lempang, hidup mesti sehat. Kalau sehat itu nampak bukan hanya sekedar menjaga makanan, tapi hati juga mesti dijaga. Sehat hati kita, lepaskan dendam, iri hati, dendam semua itu dilepaskan. Gak pernah sakit hati, lepaskan semua, ikhlaskan semua. Mesti banyak-banyak belajar untuk ikhlas. Tutup dengan doa. Na'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.